Bersama 12 rekan mendaki Kerinci, dia turun duluan, namun tidak pernah sampai di base camp. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi di channel Mahasiswa Siluman. Pada video kali ini, kita akan menceritakan sebuah cerita yang ditulis ulang oleh Rama Atmaja. Menceritakan pengalaman dari Lucia Kipu tentang sebuah kisah di suatu hari pada masa lampau, di mana kisah tersebut masih menjadi ganjalan tersendiri hingga detik ini. Ini adalah cerita ketika dia baru pulang dari pendakian pertamanya di Gunung Lawu via Cemoro Sewu, Karanganyar. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja mari kita ke cerita. Namun sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Maret 2015. Ini adalah waktu ketika Lucia pulang dari pendakian pertamanya di Gunung Lawu via Cemoro Sewu, Karanganyar. Badan masih remuk karena kelelahan. Terlalu lelah karena sejatinya pendakian pertama itu sebenarnya adalah sebuah kesalahan besar. Hanya karena kuasanya lah nyawa Lucia tidak tertinggal di sana. Pendakian pertama itu nyaris saja menjadi pendakian terakhirnya. Mungkin suatu hari akan Lucia narasikan dalam cerita yang lain. Malam hari, tepat saat Lucia touchdown rumah, tidak ada satupun yang dia rindukan selain empuknya kasur dan bantal, serta hangatnya sebuah selimut. Lucia merebahkan dirinya dalam keikhlasan yang tiada tara, mensyukuri atas kesempatan hidup kedua yang baru saja diterimanya. Di saat dia rebahan itulah, di antara sadar atau tidak sadar, ada sosok lelaki muda seusia dengannya datang ke kamar. Lucia sangat yakin dia belum tidur, karena belulangnya yang berasa diremukan oleh asam laktat membuatnya terus terjaga, meskipun faktanya Lucia telah rebah. Lelaki itu menyapa Lucia dalam senyum yang manis, dan entah bagaimana tiba-tiba badannya serasa sudah melayang di awan-awan. Benderang meskipun seingatnya itu adalah malam hari. Dia berada 3 meter di depan Lucia, menuntunnya ke sebuah tempat yang sama sekali ia tidak tahu sebelumnya. Seperti naluri, Lucia mengikuti lelaki itu bahkan tanpa alasan. Awalnya, dia merasa kepalanya sungguh nyeri seperti tertusuk-tusuk. Pernapasan pun menjadi susah. Sepertinya lapisan oksigen di tempat itu sungguh tipis sampai nafasnya tercekat beberapa kali. Udara di situ sungguh dingin, meremas-remas otot dan tulangnya. Meskipun begitu, Lucia tidak bisa menolak untuk tidak mengikuti lelaki tersebut. Tanpa dialog, tanpa aba-aba, kata hatinya seperti tahu begitu saja. Kala itu tubuhnya dan tubuh lelaki itu melayang sekitar 30 meter di atas tanah. Perlahan mulai tampak jelas pandangan di sekitar Lucia. Lucia melihat sebuah puncak gunung berbentuk sangat kerucut, dengan sebuah kubah kawah besar yang aktif menganga di sana, disertai dengan tebing-tebing curam yang amat mengerikan. Dia tidak tahu gunung apa. Adrenalinnya seketika naik. Lelaki itu sama bungkamnya dengan tebing-tebing di depan sana. Tanpa berkata sepatah kata pun, lelaki itu membawa Lucia turun mendarat di puncak gunung tersebut. Lalu lelaki itu menuruni lereng, sementara Lucia masih mengikutinya bagai kerbau dicocok hidung. Hingga pada leher gunung sekitar 30 meter dari puncak, tampak kabut tipis mengitari. Sejenak, Lucia teralihkan perhatian oleh kabut yang entah datang dari mana. Namun saat Lucia sadar, lelaki itu sudah menghilang dari pandangan. Tadinya lelaki itu bahkan hanya berjarak kurang dari 3 meter di depan Lucia.
Lucia lantas mencarinya dengan membabi buta. Dia yakin lelaki itu pasti belum jauh. Pasir-pasir vulkanis di sana, khas Gunung Merapi, memang menyulitkan langkah untuk bergerak cepat. Kaki sering selip jika berjalan terlalu cepat. Satu-satunya yang bergerak cepat ialah jantungnya. Dia panik, berselangan dengan minimnya suplai oksigen yang masuk. Euforia kengeriannya masih terekam sampai sumsum tulang Lucia. Langkahnya terhenti seketika saat Lucia melihat bahwa kiri kanan tempat itu ialah jurang menganga sedalam ratusan meter. Tak lama, kabut yang pekat datang mengemburkan pandangan. Sejurus kemudian seperti dihempaskan. Lucia sudah kembali berada di kamarnya, hanya dalam satu tarikan nafas yang panjang. Jam dinding di kamarnya menunjukkan pukul 2 dini hari. Lucia mengatur nafas dan kesadaran otaknya. Ia seperti sedang terdistorsi hebat. Linglung, bingung, resah, teraduk jadi satu dalam porsi yang rata. Walaupun bukan pertama kalinya Lucia mengalami hal seperti itu, namun tubuhnya kadang masih sulit untuk beradaptasi. Setelahnya, tidak nyaman sekali. Lucia begitu penasaran dengan view yang baru saja diterima. Siapa lelaki itu? Gunung apakah itu? Di mana tempat itu? Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa lelaki itu menemui Lucia? Semuanya berkelebatan, meloncat-loncat di kepala, menuntut untuk dipecahkan. Maka saat itu juga Lucia langsung meraih gawai dan mulai searching sesuatu. Lucia bingung harus mulai dari mana karena terlalu minim petunjuk. Akhirnya Lucia memutuskan untuk browsing dengan keyword gunung berapi di Indonesia. Maklum, waktu itu dia masih sangat baru di dunia pendakian. Celakanya, keyword pertama membuatnya makin pening. Ternyata banyak banget gunung berapi di Indonesia. Lantas keyword ganti dengan membatasi area Pulau Jawa. Maka tampaklah daftar gunung Merapi, Semeru, Bromo, Merbabu, Argopuro, Raung, Kelut, Ciremai, Sindoro, Sumbing, dan sebagainya. Dari daftar tersebut, ia langsung catat. Lalu satu persatu Lucia pelajari morfologinya sedetail mungkin. Sayangnya, hasilnya tetap nihil. Pencarian Lucia hentikan karena itu sudah pukul 5:30 pagi. Dan Lucia harus bergegas untuk pergi kuliah. Bisa dibayangkan, habis turun gunung, malamnya tidak tidur. Besoknya harus kuliah pagi. Hari yang sungguh kacau. Tentu saja saat kuliah, Lucia tidak fokus dengan pelajarannya. Sesekali dia mencuri waktu untuk browsing tentang gunung-gunung. 2 hari penuh Lucia melakukan pencarian yang nyaris sia-sia. Hanya berbekal sepotong memori tentang penampakan puncak tersebut tentu sangat mustahil. Bahkan, apakah tempat tersebut nyata? Itu pun masih merupakan tanda tanya besar. Akan tetapi, keinginan dan rasa penasaran yang begitu besar tidak menyurutkan tekadnya. Lucia membawa pergumulan tersebut kepada Tuhan, berdoa meminta petunjuknya, sehingga diberi hikmat dan dibukakan jalan. Ya Bapa Maha Rahmani, kiranya Engkau mengizinkan aku untuk mengetahui sedikit dari rahasiamu. Berikan aku kekuatan dan kemampuan untuk dapat melihatnya, sesuatu hal yang tersembunyi. Layakkanlah aku untuk bisa memahami kedalaman-Mu yang tak terlami. Amin. Seusai berdoa, kepalanya menjadi lebih ringan dan Lucia mulai mengingat poin penting yang jadi kunci utama pencarian atas segala tanya yang ada. 2 hari sejak view-nya tentang lelaki misterius tersebut, Lucia melakukan pencarian yang entahlah. Kepalanya sendiri saja sampai pusing, harus mencari sesuatu yang tidak ada juntrungannya. Seperti mencari sebutir gula di hamparan pasir gurun. 2 hari 2 malam, dia tak tidur dengan benar. Nyaris semua gunung di Jawa sudah ditelusuri.
Pilihannya kini mengerucut antara puncak Merapi atau Sindoro. Dan sebagai tambahan wawasan, Lucia banyak bergabung dengan komunitas-komunitas pendakian di Facebook. Sesekali dia membaca tips-tips pendakian hingga pada akhirnya Lucia membaca sebuah potongan yang mengatakan puncak gunung sangat tipis oksigen. Bahkan kita memerlukan tabung oksigen tambahan jika mendaki puncak di atas 3.500 mdpl. Bagai tersengat aliran listrik, Lucia kemudian teringat sesuatu. Duh, kemarin itu ngap banget, dingin dan sesak. Lantas dia berpikir bahwa oksigen begitu tipis di sana. Tentu bukan Merapi yang hanya berelevasi sekitar 2.800-an. Atau Sindoro yang hanya 3.150 mdpl. Sebelumnya, dia pernah mengicipi ketinggian 3.265 mdpl di Lawu dan biasa saja. Belum sampai level engap. Lucia jadi bersemangat. Keyword langsung ia ubah dengan menambah gunung di atas 3.500 mdpl. Dengan keyword ini, pencarian menjadi sangat spesifik. Karena hanya memunculkan 4 nama, yaitu Semeru 3.676 mdpl. Kemudian ada Kerinci 3.805 mdpl. Slamet dan Rinjani 3.726 mdpl. Lucia menghela nafas dalam berkali-kali, berusaha mencerna setiap informasi yang diperoleh. Tak ayal, semua gunung itu belum pernah terjamah olehnya secara nyata. Dimulai satu persatu, Semeru dia skip karena sebelumnya sudah Lucia baca tuntas profilnya dan tidak cocok. Slamet, kebetulan salah satu rekan sedang selesai muncak Slamet beberapa hari sebelum ia touchdown. Dari foto-foto yang diunggah di laman sosmed temannya, puncak Slamet yang penuh belerang berbeda jauh dengan apa yang ia lihat. Sedangkan Gunung Rinjani, ia cukup familiar dengan penampakan gunung yang satu ini. Jadi ya sepertinya bukan. Opsi terakhir adalah Gunung Kerinci. Entah kenapa jantungnya berdegup demikian kencang. Ada sedikit was-was dan gamang. Tapi rasa penasaran jauh lebih menguasai pikirannya. Tanpa pikir panjang, langsung dia searching dengan keyword puncak Kerinci. Namun hasilnya tetap nihil karena kebanyakan malah foto-foto selfie para pendaki. Lalu tak kurang akal, Lucia mengubah keyword menjadi Kawah Kerinci. Dia menemukan gambar-gambar penampakan yang sama persis dengan apa yang dia lihat. Thanks God, ternyata memang Kerinci. Pantas saja oksigen di tempat itu begitu kritis karena ketinggiannya yang hampir 4.000 mdpl. Lucia melanjutkan pencarian dan tiap detail morfologi gunung yang dijelaskan di situ sama dengan yang dia lihat. Maha besar Allah, dia menunjukkan dengan begitu gamblang di view-nya sama seperti keadaan nyatanya. Pertanyaan selanjutnya, siapa lelaki itu? Yang Lucia ingat, dia berkostum pendaki, memakai kaos biru, sepatu trekking, celana panjang, dan sejenis masker yang ia kalungkan di leher. Keyword dia ganti, pendaki hilang di Gunung Kerinci. Ternyata hasilnya cukup banyak. Rupanya dia masih terus bersabar karena sejak 1983 sudah belasan korban di sana. Mulai dari Adi Permana, lalu Yuda Santika, bahkan ada tugunya bule Swiss. Ia urutkan lagi sampai matanya menangkap sebuah nama. Setiawan Maulana, pendaki asal Bekasi yang hilang sejak tanggal 26 Desember tahun 2014. Entah kenapa, dia tertarik sekali dengan nama itu. Benar saja feelingnya. Sekarang keyword hanya tentang Setiawan Maulana dan Kerinci. Ia temukan semua. Akhirnya terjawab sudah. Memang lelaki itu yang menemui Lucia di malam itu. Wajahnya, perawakannya masih tak lekang di memorinya. Menurut informasi yang dia gali habis-habisan, pemuda itu ialah Setiawan Maulana atau kerap disapa Iwan. Dia seorang pendaki yang tergabung dalam komunitas Geographic Independent Long Adventure atau GILA.
Bersama 12 rekan mendaki Kerinci, dia turun duluan, namun tidak pernah sampai di base camp. Pencarian besar-besaran dilakukan, namun tak pernah ada hasil. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi saat itu. Tim dan regu pencarian hanya menemukan pesan terakhir Setiawan berupa sebuah tulisan yang ditulis pada potongan plastik dengan menggunakan spidol yang bertuliskan, "Aku enggan pergi karena keindahannya." Seperti sebuah isyarat, air mata Lucia meleleh seketika. Meskipun jasadnya belum ditemukan, namun satu hal yang ia tahu dengan pasti. Sekarang, jiwa lelaki itu telah berada di alam lain. 2 tahun sejak kejadian itu, Lucia banyak menghubungi orang-orang terkait. Mulai dari tim SAR yang sampai detik ini masih terus berusaha mencari keberadaan Iwan. Hingga teman-teman di komunitas Indigo, hasilnya tetap nihil. Hilangnya Iwan menambah panjang daftar kelam orang hilang tanpa ditemukan di Gunung Kerinci. Sekaligus menjadi PR yang entah kapan bisa dipecahkan sejak Yuda Santika di tahun 1990-an. Menurut tim SAR, ada kemungkinan Iwan terjatuh ke jurang, namun tidak ditemukan apa-apa di sana. Beberapa jejak terakhir Iwan pun tidak berarti apapun. Iwan seperti ditelan hutan itu begitu saja. Perlu diketahui, pencarian Iwan secara swadaya setelah pencarian resmi dihentikan masih berlangsung hingga 1 tahun setelahnya. Bahkan mungkin lebih. Tidak kurang juga segala macam ahli metafisik dihadirkan. Jawabannya hanya satu, ada tabir berupa kabut yang begitu tebal yang menutupi hingga tidak bisa ditembus. Sudah berulang kali dimediasi, namun jasad Iwan tidak pernah dikembalikan hingga detik ini. Pada akhirnya, mereka semua pasrah. Bukankah hidup memang penuh risiko? Apalagi menjadi seorang pendaki harus siap teken kontrak mati. Hingga beberapa saat yang lalu, 7 tahun setelah kejadian itu, sebelum Lucia menulis bagian awal, dia bermimpi Iwan datang lagi. Tapi kali itu dengan wajah yang sumringah. Iwan berjongkok di kanan Lucia. Lucia menatapnya dengan nanar. Wajahnya makin terlihat dewasa dari pertemuan yang pertama waktu itu. Dari wajahnya terucap kata-kata, "Aku gak apa-apa kok, gak apa-apa, masih di bawah langit yang sama." Seulas senyum berkembang di bibirnya. Lidah Lucia keluh seperti kehilangan kemampuan untuk berucap. Ingin sekali dia minta Iwan jangan pergi, namun seketika kesadaran merenggut dari hadapannya. Lucia terbangun dengan segala rasa campur aduk di dada, antara sedih, lega, bingung, atau entah perasaan yang mana lagi. Lucia pun semakin sadar bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan, dimengerti dengan akal yang fana. Dia percaya segala sesuatu sudah ada takdirnya. Saat ini kita sedang menggenapinya. Salah satu prerogatif ilahi yang tidak bisa diganggu gugat. Hei, kita tidak pernah mengenal sebelumnya. Kita hanya bertemu sekali. Namun aku menolak lupa. Kelak jikalau kita dipertemukan lagi, kamu harus cerita tentang apa dan bagaimana. Kamu berhutang akan tahun-tahun penasaranku. Kamu berhutang akan tebing demi tebing yang harus dipanjat orang demi mencarimu. Aku harap kamu benar-benar tidak apa-apa dimanapun kamu berada sekarang. Seperti yang kamu katakan, aku ingin mempercayainya. Sekian dan terima kasih. Jadi begitulah cerita dari Lucia ketika bermimpi bertemu dengan pendaki yang sudah meninggal dan dia dibawa ke Gunung Kerinci. Percaya ataupun tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ambil hikmah dari setiap kisah yang kami bawakan dan jangan melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi.
Atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswasiluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.